Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Bapak Ibu. Dalam waktu dekat, insya Allah paling lambat besok, kami akan menyajikan video tentang gambaran langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek. Namun sebelumnya, kami ingin menyajikan satu video tentang prinsip kunci pembelajaran berbasis proyek nanti, supaya dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis proyek di kesempatan yang akan datang bisa berjalan secara maksimal. Kita tahu semuanya bahwa pembelajaran berbasis proyek ini sasaran utamanya adalah ingin membangun karakter siswa berdasarkan profil pelajar Pancasila. Melalui kegiatan ini, pelajar akan berlatih serta nanti mempraktekkan dan mengamalkan profil pelajar Pancasila. Perlu kita yakini sekali lagi bahwa sekolah adalah miniatur kehidupan. Di sekolah siswa tidak hanya berlatih tentang mata pelajaran penjumlahan perkalian saja, tapi yang lebih penting adalah anak berlatih tentang bagaimana menyiapkan diri untuk nanti siap terjun di masyarakat. Salah satunya adalah lewat pembelajaran berbasis proyek ini, karena jika berhasil melaksanakan pembelajaran berbasis proyek ini, insya Allah siswa memiliki karakter Pancasila. Dengan 6 dimensinya kemarin, siswa siap terjun di dalam masyarakat. Agar tujuan utama tersebut dapat berjalan maksimal, maka harus dipenuhi 4 prinsip berikut ini, yakni yang pertama adalah prinsip holistik. Holistik bermakna memandang sesuatu secara utuh dan menyeluruh, tidak parsial, tidak terpisah-pisah. Dalam konteks ini, konteks pembelajaran berbasis proyek ini, kerangka berpikir holistik ini mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungannya dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Kita akan menganalisis sebuah masalah, kemudian mencari solusi, bagaimana langkah-langkahnya, kemudian nanti menawarkan solusi tersebut dalam kegiatan presentasi. Oleh karena itu, setiap tema proyek yang dijalankan bukan merupakan wadah menghimpun beragam mata pelajaran, tetapi wadah untuk meluburkan beragam perspektif dan konten pengetahuan secara terpadu. Ibarat kita membuat jus itu bukan mangga jadi satu gelas, apel jadi satu gelas, belimbing jadi satu gelas, tapi kita jadikan satu. Semua pelajaran yang memiliki relevansi yang sama, nanti kita jus jadi satu dalam sebuah wadah. Itulah yang namanya holistik. Di samping itu, cara pandang holistik juga mendorong kita untuk dapat melihat koneksi yang bermakna antar komponen dalam pelaksanaan proyek. Bagaimana posisi peserta didik, bagaimana pendidik sebagai fasilitator, bagaimana kepala sekolah, bagaimana satuan pendidikan, dan bagaimana komponen-komponen yang berkaitan. Prinsip yang kedua yaitu kontekstual, artinya berkaitan dengan upaya mendasarkan kegiatan pembelajaran pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian. Temanya bukan kita buat-buat yang penting menarik, bukan, tapi memang untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Kemudian anak-anak mencoba untuk mencari dan menawarkan solusi berdasarkan kemampuan anak. Oleh karena itu, satuan pendidikan sebagai penyelenggara kegiatan proyek harus membuka ruang kesempatan bagi peserta didik untuk dapat mengeksplorasi berbagai hal di luar lingkup satuan pendidikan. Tema-tema proyek yang disajikan sebisa mungkin dapat menyentuh persoalan lokal yang terjadi di daerah masing-masing. Dengan mendasarkan proyek pada pengalaman nyata yang dihadapi dalam keseharian, diharapkan peserta didik dapat mengalami pembelajaran yang bermakna secara aktif, meningkatkan pemahaman dan kemampuannya. Kemudian untuk yang ketiga, prinsipnya adalah berpusat pada peserta didik. Artinya berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri. Kita nanti sebagai pendidik, sebagai fasilitator, diharapkan dapat mengurangi peran sebagai aktor utama kegiatan pembelajaran tersebut. Pendidik hanya menjadi fasilitator pembelajaran yang memberikan banyak kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi berbagai hal atas dorongannya sendiri. Harapannya nanti setiap kegiatan pembelajaran dapat mengasah kemampuan peserta didik dalam memunculkan inisiatifnya sendiri serta meningkatkan daya untuk menentukan pilihan dalam memecahkan masalah yang
dihadapinya. Biarkan anak berlatih untuk mengekspresikan dirinya, untuk menemukan gagasannya sendiri. Kita hanya nanti berperan untuk menjadi fasilitator. Kalau ada kesulitan, butuh pertanyaan, kita nanti kita memberikan jawaban untuk anak-anak kita. Kemudian yang terakhir adalah bersifat eksploratif. Artinya ini berkaitan dengan semangat untuk membuka ruang yang lebar bagi proses inquiry dan pengembangan diri. Meskipun kita membuka ruang yang lebar, tapi pendidik tetap nanti merancang kegiatan proyek secara sistematis dan terstruktur agar dapat memudahkan pelaksanaan proyek tersebut. Tetap ada jadwalnya, tapi proses untuk anak-anak menggali informasi itu nanti kita buka selebar-lebarnya. Silakan mau pakai HP, silakan lewat internet, silakan lewat bertanya pada ahli, lewat bertanya kepada masyarakat, kita persilakan. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih, mohon maaf bila ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.